لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد أهل الخشوع وعلى آله وصحبه أهل الخشوع والخشوع أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري وقال تعالى أيضا ولا تكن من الغافلين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم من قائم حظه من صلاته التعب والنصب. Alhamdulillah jamaah subuh rahmatullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tema yang sebelumnya pernah kita bahas, masih bab bayanus syurut al-batinah min a'malil qalbi, yaitu bab syarat-syarat kebatinan dari amalan-amalan hati. Isyaratul khusyuk wa hudurul qalbi, disyaratkan khusyuk dan menghadirkan hati dalam sholat. Masih kitab Mau'izatul Mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ta'zim fa hiya halatun lil qalbi tutawalladu min ma'rifatain. Adapun ta'zim, ini yang 6 kemarin, yaitu halatun lil qalbi, tingkah hati yang lahir, yang muncul min ma'rifatain, dari dua ma'rifah. Yang pertama ihdahuma, satu dari keduanya, ma'rifatu jalalillahi azza wa jalla wa azamati, yaitu mengetahui keagungan Allah atau sifat jalalillah azza wa jalla, mengetahui sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala wa azamati. Nanti akan muncul ta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwa Allah maha segalanya, di antaranya adalah Allah itu as-samad. Allah itu menjadi tempat bergantungnya seluruh makhluk. Wa huwa min usulil iman, ini adalah pokok daripada iman. Jadi yang pertama harus kita mengetahui sifat-sifat jalalullah. Yang kedua, saniyah ma'rifatuhu hiqaratun nafsi, ma'rifatuhu hiqaratan nafsi wa khissatiha wa kaunihi abdan musakhiran marbuban hatta yutawalladu minal ma'rifatain al-istiqanah wal inkisar wal khusyuk lillah subhanahu wa ta'ala, yaitu mengetahui bahwa hiqaratan nafsi, begitu rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kitab yang khusus membahas masalah tadarru' ilallah, pendekatan pengakuan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini memang tidak mampu melakukan apapun. Jelas bahwa kekuatan semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan, jangan pernah kita merasa bahwa itu adalah hasil kita sendiri, hasil kerja keras. Tanpa kerja kerasnya dia tidak akan mampu menghasilkan apapun, seolah-olah semata-mata karena kekuatan dirinya. Coba kita perhatikan, Allah berfirman
Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama 'ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Quran surat Al-An'am ayat 46. Qul ara'aytum, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian perhatikan, in akhadallahu sam'akum, kalau Allah mengambil pendengaran kalian, telinga sudah mulai tidak berfungsi dengan baik. Nyari-nyari alat kita, Pak. Kadang kalau kita ngomong sama orang yang pendengarannya udah kurang, itu harus teriak kita, atau kalau enggak kita dekatkan ke telinganya. Udah mulai kurang nyaman. Kenapa? Karena dia tidak lagi bisa mendengarkan apa-apa yang seharusnya dia dengar. Qul ara'aytum akhadallahu sam'akum wa absarakum. Kalau Allah mengambil pendengaran kita, kemudian Allah mengambil absarakum, penglihatan kita, ya Allah udah budek, buta, repot, Pak. Mau ngapain kita? Segagah-gagahnya kita, mohon maaf, kalau sudah nggak bisa dengar, kalau nggak bisa ngelihat, terus kita mau ngapain? Itu baru dua nikmat kalau Allah ambil. Yang lebih parah lagi, wa khatama 'ala qulubikum, kalau Allah sampai mengambil hati kita semuanya, ditutup hati kita semuanya, berarti sudah tuli, buta, buta mata dan buta hati. Nah ini, jadi kita harus mengetahui ma'rifatuhu hiqaratan nafsi. Derajat kita di sisi Allah itu bukan siapa-siapa, Pak. Coba kita ketika kita terbang naik pesawat, ya Allah, ini baru alam dunia ya, begitu luasnya kita melihat hamparan bumi. Kita itu nggak ada setitik-tiknya di situ. Kalau naudzubillah itu pesawat yang kita tumpangi bermasalah, naudzubillah sampai kecelakaan, itu kita memang nggak ada daya dan upaya. Siapa yang mampu menyelamatkannya? Memang kita bukan siapa-siapa. Status kita, katakanlah, kita ini apa yang bisa kita banggakan? Kepala rumah tangga. Kita mati nanti secepat mungkin akan digantikan posisinya oleh orang lain, atau kita akan dilupakan oleh orang-orang terdekat kita dalam secepat mungkin. Status kita di apa? Di kantor sebagai apa? Nanti jangankan kita mati, kita pensiun aja udah. Siapa yang mau mengenang kita? Jabatan setinggi apa kita sehingga membuat kita sombong, membuat kita angkuh, seolah-olah kita ini kok perannya begitu banyak dalam kehidupan dunia, dalam bermasyarakat. Siapa kita, kelasnya apa? Untuk menolak sakit kita tidak akan mampu, ngobatin nggak akan mampu. Nah ini ya mas sekalian, begitu rendahnya kita di hadapan Allah SWT. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia yang lainnya aja belum tentu kita akan dianggap bernilai kita. Kadang kita berbuat baik saja masih dianggap salah, apalagi kita salahnya. Tapi standarnya kita bukan penilaian manusia, standar kita adalah penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merendahkan diri kita di hadapan Allah serendah-rendahnya, wa khissatiha, benar-benar menjatuhkan diri kita di hadapan Allah, wa kauniha abdan, dan memposisikan kita sebagai seorang hamba. Kalau kita tahu bahwa kita hamba, makanya Nabi Muhammad itu sering disebut Muhammadun abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa safiyuhu wa habibuh. Sebelum menyebut nama nabi, rasul, kekasih,
pilihan, hamba dulu yang disebutkan. Karena orang itu naik level nanti di hadapan Allah itu siapa? Itu tergantung posisi yang utama tadi, penghambaan kita. Mau kita udah ikut orang aja bertahun-tahun, sekali kita buat salah bisa jadi kita digor itu. Ya enggak? Kita ngikut orang bertahun-tahun nih, sekali kita kepleset bisa jadi pecat, GSP dan lain sebagainya. Kita beruntung Allah nggak kayak manusia begitu. Karena jelas Allah tuh mukhalafatul lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah, naudzubillah, kau punya sifat kayak manusia ya. Kita berapa kali durhaka sama Allah? Kita berapa kali berkhianat sama Allah? Kita berapa kali malas kalau disuruh sama Allah? Lah kalau bos kita modelnya begitu, kita beruntung memiliki Tuhan itu Allah. Beruntung sifat-sifat Allah ini tidak sama seperti sifat makhluknya. Jelas mukhalafah lil hawadits. Sehingga kesalahan kita berkali-kali Allah pun mengampuni berkali-kali. Kita malas berkali-kali suruh ibadah, Allah memberikan kesempatan berkali-kali. Nikmat-nikmat Allah disalahgunakan berkali-kali, Allah memberikan kesempatan terus untuk memanfaatkan nikmat itu, untuk mensyukurinya, untuk menunaikan sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sampai Allah bilang, andaikan kul aro'aitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Kalau Allah sampai menutup pendengaran, mata, hati kita, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Siapa yang mampu mengembalikan itu semua? Ada nggak Tuhan-Tuhan lain yang mampu mengembalikannya? Atau alat secanggih apapun yang dibuat oleh manusia mampu nggak? Andaikan, katakan kita dengan kita cangkok, mata, hati, operasi dan lain sebagainya, itu hasilnya jelas KW berapa itu? Tidak akan mungkin sesempurna buatan Allah. Sekarang di negara-negara lain lagi ada sebagian yang kalau nggak salah itu di China itu lagi pengen menghidupkan orang mati, bikin matahari gitu ya kan, pernah dengar nggak? Yang bikin matahari buatan seolah-olah pengen menandingi Tuhan. Silahkan monggo, tapi ingat, Allah tidak pernah gagal menciptakan makhluknya, dan makhluk akan selalu gagal. Andai pun dia berhasil, tidak akan sempurna, dan dia tidak akan mampu meniru buatan Allah. Paling benar manusia itu bikin robot yang lain dengan manusia. Jelas-jelas kita tidak akan mampu. Ini jemaah sekalian, setelah kita merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memposisikan kita sebagai hamba. Hamba itu tugasnya yang ngabdi, melayani. Nggak ada sejarahnya hamba kok ngebosi, itu nggak ada. Makanya dalam Islam itu dihapus perbudakan. Kenapa? Karena dia tidak dimanusiakan. Nah, kita di hadapan Allah memposisikan kita sebagai hamba, sebagai pelayan, dalam arti kita beribadah melayani Allah semaksimal mungkin. Kalau sudah memposisikan sebagai hamba, kita akan tahu diri, Pak, bahwa kita digaji oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah, difasilitasin. Orang kan enak kalau gajinya gede, gaji besar, tunjangannya besar, banyak macam-macamnya insentifnya, semangat kerjanya, iya kan? Diperhatikan kesehatannya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya diperhatikan, semangat kerjanya. Karena apa? Karena merasa dicukupi,
Jadi nggak gentayangan nyari di luar-luar, katakanlah begitu. Ya kalau nggak dicukupin, cuma dituntut untuk sempurna saja, ya angel. Dituntut untuk sempurna, tampil sempurna, nggak ada kesalahannya. Nembusnya aja boro-boro sempurna. Tapi setidaknya, oke lanjut. Memposisikan kita sebagai hamba. Hamba itu melayani. Kalau kita bisa lihat di kerajaan keraton daerah, kerajaan keratonan itu. Kalau dulu saya suka main ke daerah keraton Kasepuhan sama Kanoman Cirebon itu. Di dalamnya itu kalau ketemu sama orang dalam, ya Allah, itu kalau jalan itu, jangankan jalan majunya, jalan mundurnya aja, dia sambil jongkok Pak. Dan nggak boleh, nggak bisa nengok-nengok tuh nggak bisa. Itu baru sama manusia, keluarga raja. Akhirnya santri pun ditanamkan seperti itu. Ketika ketemu dengan kiainya dia merundukkan, sampai dengan kiainya lewat jauh baru dia berani mengangkat kepalanya. Adabnya luar biasa. Terus dengan adanya itu kemudian sebagian faham, orang-orang yang sok pintar itu kemudian bilang bahwa itu salah, seolah-olah sujud sama manusia. Apa lalu saya bilang, itu bagian daripada adab yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang bahasanya seperti itu. Ngelihat santri begitu takzimnya sama kiainya, dia kemudian komentar bahwa itu nggak boleh manusia merundukkan begitu. Dah, orang kalau cuman belajar ilmu nggak disertai adab ya susah. Nah, setelah kita memposisikan sebagai hamba, kemudian kita memposisikan Allah sebagai marbuban, yang kita sembah. Nah, setelah kita memposisikan sebagai hamba, kita memposisikan Allah sebagai zat yang kita sembah, Rob, sehingga setelah itu muncullah sifat istiqanah, ketenangan jiwa kita, ketenangan hati kita. Coba lihat, mohon maaf, orang yang ibadahnya benar nih, dia nggak akan galau Pak urusan kehidupan dunia. Tanya sama teman-teman yang sudah istiqomah menjalankan satu amalan, kita nggak bisa protes Pak, dia sudah jalannya begitu. Katakanlah, oh ninggalin anak, ninggalin istri, komitmennya sudah kuat. Kalau kita mungkin belum mampu. Tapi kalau komitmennya sudah kuat, keyakinannya sudah kuat, dijamin oleh Allah rizkinya, penjagaan untuk keluarganya, pasti itu. Wal inkisar wal khusyuk lillahi subhanahu wa ta'ala. Muncullah ketenangan dalam ibadahnya, ketenangan dalam hidupnya anteng. Terkadang kita bisa melihat Pak, orang yang nggak punya apa-apa, adem hidupnya kadang. Ada yang begitu tuh. Mau tidur di mana aja jadi Pak. Mau jam berapa aja jadi. Mau makan apa aja oke. Terkadang yang banyak hartanya kita lihat kok nggak tenang banget hidupnya. Ini tapi nggak semua ya. Tapi ada, memang tidak akan menjadi jaminan maksudnya bahwa terkadang orang miskin itu belum tentu orang susah. Orang fakir belum tentu nelangsa hidupnya. Orang yang memiliki segalanya belum tentu dia malah yang lebih tenang, bisa jadi malah lebih pusing. Coba nih kita ke masjid tadi nih, mohon maaf saya udah bilang berkali-kali, pintu rumah, garasi rumah saya tidak kunci. Cuman gerendel aja saya gituin aja udah. Dan jarang sekali saya pergi kemana-mana saya kunci. Lah apa? Memang gak ada apa-apa. Ya bukan gak ikhtiar, tapi apa? Artinya lebih tenang. Kan kita kadang repot, wah, udah pintu dalam dikunci, terus
garasinya dikunci double, masih CCTV, masih minta tolong satpam, masih minta tolong orang-orang yang lewat suruh ngeliatin. Tapi alhamdulillah setiap kemana-mana saya selalu, ya Allah saya titip rumah beserta isinya tiap kemanapun pergi. Alhamdulillah. Ya mungkin karena sekarang lagi nggak punya apa-apa. Tapi alhamdulillah hidupnya tenang, anteng. Oh berarti nggak ikhtiar dong, ya monggo silakan tinggal gembok-gembok aja, mau punya motor gembok. Udah setelah itu kita udah maksimal pasrahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti memang teledor juga nggak boleh. Tapi kalau kita memang nggak ada yang perlu diamankan, karena kita semakin banyak ilmu, itu kita akan semakin dijaga oleh ilmu. Nah, semakin banyak harta, kita yang akan menjaga harta itu sendiri. Ini bukan lantas kita, oh enggak, monggo sebanyak-banyaknya cari harta, manfaatkan sebaik-baiknya di jalan Allah. Tapi jangan sampai pernah masuk ke hati kita. Saya itu berapa kali ya sampai saya diomelin sama istri itu. Saya pernah di Pamulang itu, saya lagi belok mau sholat zuhur di Masjid Darul Arqam, lagi pelan, security udah bilang Pak monggo lewat, dari arah samping motor ngebut gear aja tabrak saya. Iya, udah saya pelan-pelan zuhur tuh, saya pulang habis ngajar dari Cinere, pas kebetulan pulang azan di situ, sekalian mampir pelan-pelan, tengok kanan tengok kiri gear aja, motor rusak parah. Saya bilang orang saya tujuannya ke masjid, ya udah biarin aja, mau saya jatuh gelimpangan orangnya juga jatuh. Saya wudhu, kaki berdarah, saya wudhu perih, saya belum ngurusin orangnya tuh. Kalau memang dia tanggung jawab setelah sholat agak dia, setelah sholat udah kabur dia, ya udah ya pulang. Insya Allah nanti saya servis bisa sendiri, nggak perlu ngomel-ngomel segala macam, ngapain ngabisin energi. Meskipun dia yang salah, jelas-jelas mau security udah bilang Pak monggo silakan lewat, dari samping ngebut nggak karu-karuan, wah orangnya sampai ngomel-ngomelin sama yang nabrak. Saya juga kasihan, yang nabrak juga jatuh, bawa istrinya mungkin ya jatuh, ya sakit juga, motornya juga rusak juga. Tapi meskipun pasti yang salah, saya nggak perlu ngomel-ngomel. Sehingga kenapa? Jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Perbanyaklah harta, perbanyaklah amal, perbanyaklah ilmu, tapi jangan pernah satupun dalam urusan dunia masuk ke dalam hati, sehingga ketika motor kita ditabrak, kita yang sakit hati, mobil kita lecet, kita ya Allah sampai rusak urusan persaudaraan, hubungan pertemanan. Beberapa kali kita rusak urusan hubungan, hal-hal yang seperti itu. Rela menggadaikan ukhuwah, rela menggadaikan pertemanan, persahabatan hanya karena urusan yang begitu. Kemarin juga sama, motor saya parkir di parkiran masjid, orang mundur ke motor saya jatuh gubrak aja, ya biarin aja, memang begitu modelnya. Ya memang ada aja. Kemarin lagi di Cahaya Baru, motor saya parkir lagi mau ke ATM, tahu-tahu ada suara gubrak aja. Nggak tahu motor saya juga, itu ada orang rupanya anaknya pas naik motornya dia ngegas, itu ke gas, motor saya tabrak, platnya copot, knalpotnya rusak. Ya saya sama orangnya datang, Pak gimana? Ya udah nomor HP aja mau tolong, motor istri kok nanti urusannya sama. Saya nggak pusing. Selama saya tidak yang nyalahin, selama tidak saya yang membuat masalah. Dan jangan sampai hal-hal begitu masuk ke dalam hati kita sehingga merusak kesucian, kebersihan hati dan pikiran kita. Tidak pernah melarang, monggo silahkan kita bekerja sekeras mungkin, bekerja semaksimal mungkin untuk menambah materi kita, menambah harta benda kita, silakan. Islam juga menganjurkan hal itu, silakan. Ibadah sebaik mungkin, tapi urusan duniawi jangan sampai mengalahkan urusan ukhrawi kita. Urusan duniawi jangan sampai masuk ke hati kita. Nah, itulah
setelah kita memposisikan kita di hadapan Allah tidak bernilai, maka dengan ini nanti secara otomatis kita akan mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita merasa tidak bernilai di hadapan Allah, menjunjung tinggi Allah setinggi-tingginya, memuji Allah setinggi-tingginya, nanti dengan begitu kita justru akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena teorinya memang begitu, semakin orang sombong semakin Allah jatuhkan, semakin orang itu tawadhu semakin Allah tinggikan. Bisa saja mas sekalian untuk sebenarnya pokok temanya dalam sholat, tapi kemudian kita jabarkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Walafumikum dinas syaratul mustaqim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah